hari ini agendanya lagi ada apa sih? Hari ini tadi kita ke kantornya Lintang Film, ada beberapa kayak fitting baju, kemudian foto props, kemudian dilanjut sorenya ada acara press con atau nggak press release tentang film The Other Side. Nah, kan perannya masih rahasiain. Nah, tapi soal karakter itu yang didapat sama Kak Pamela itu dari perannya itu karakternya seperti apa sih? Waduh, kalau udah bocorin karakternya seperti apa, itu udah langsung menjurus ke perannya itu sendiri sih. Jadi aku sebenarnya no comment. Tapi ada nggak sih tantangannya dari karakter yang dimainin sama Kak Pem? Ada sih, pasti menurut aku ini adalah suatu karakter yang menurut aku agak beda dari karakter-karakter yang pernah aku mainin sebelumnya. Jadi yang menurut aku selain apa ya, karakter baru, kita bisa ambil pesan moralnya juga, kita bisa belajar juga dari karakter ini. Banyak deh yang membuat aku akhirnya tertarik, kenapa aku akhirnya mau main di film The Other Side. Tapi ini udah syuting belum sih, Kak? Belum, kita nanti bakalan syuting mungkin tanggal 10-an, belasan. Nah, berarti beberapa hari lagi, 9 hari lagi, Kak. Nah, seberapa antusias sih maksudnya kembali ke lokasi syuting lagi walaupun kondisi masih di tengah pandemi seperti ini kan? Jadi sebenarnya sih ini udah kali kedua aku untuk maksudnya syuting film di saat pandemi. Jadi menurut aku apa ya pasti seperti teman-teman yang lainnya yang mungkin yang baru mulai aktif lagi dunia perfilman atau syuting gitu kan, excited, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan, harus mawas diri, saling peduli terhadap yang lain, nggak boleh egois. Jadi kalau memang waktunya syuting, kalau misalnya udah selesai langsung pulang atau misalnya langsung istirahat. Jadi sama yang tadi kayak Kak Wulan bilang itu kan, ini kan teamwork. Jadi memang kita harus kita mau sehat sama-sama, kita berawal dari sehat sama-sama, ya kita mengakhiri film ini, syuting ini juga harus sehat semuanya. Oke, berarti kan film pertama akan menjadi contoh untuk di film kedua nih, karena untuk persiapannya di syuting di tengah pandemi mungkin ada persiapan apa aja sih yang kayak misalkan bawa apa aja gitu? Sebelumnya sih aku waktu syuting di tengah pandemi itu pastinya vitamin gak boleh ketinggalan. Kemudian kalau bisa sesempetnya harus olahraga tetap. Terus ya kalau waktunya tidur, jadi tidurnya istirahatnya cukup gitu sih. Jadi menurut aku itu vitamin, makanannya dijaga, kemudian tidurnya sebisa mungkin. Kalau misalnya di lokasi atau nggak di set ada kesempatan untuk istirahat, ya digunakan untuk beristirahat gitu. Jadi ya gimana caranya supaya kita semua fit. Ada rasa ketakutan nggak sih, Kak, waktu yang di film pertama itu waktu syuting di lokasi syuting di tengah pandemi? Lumayan sih awalnya agak parno ya, tapi maksudnya seneng banget punya partner bekerja tuh yang memang sama protokol juga strict gitu. Jadi kita ngelakuinnya karena kita ngelakuin sama-sama ya, saling mengingatkan kalau misalnya ada yang kayak pakai maskernya gitu kan, udah cuci tangan belum, kayak kalau misalnya ada yang butuh hand sanitizer atau apa dikasih gitu. Tapi kuncinya memang mesti taat sama protokol sendiri kan? Iya sih, memang itu sih ya, sebisa mungkin ya kita kan nggak tahu ya sebisa mungkin kita menjaga protokol kesehatan, kita lakukan semaksimal yang kita bisa untuk meminimalisir penularan virus. Kak, kan tadi sempat takut tuh katanya awal-awal, itu sempat ada ini nggak sih kayak beberapa hari atau bulan nggak mau ngambil syuting, nggak mau ngambil kerjaan, jadi kayak off aja di rumah gitu? Jadi sebenarnya aku tuh dari awal pandemi kita bisa dibilang lockdown lah ya, kita nggak bisa beraktivitas. Itu aku dari bulan Maret tahun lalu sampai kayaknya bulan Agustus benar-benar nggak kerja sama sekali, sampai akhirnya mulai memberanikan diri untuk bekerja lagi. Itu ngapain aja tuh selama di rumah? Apa mungkin belajar hal-hal baru, masak mungkin atau? Belajar hal baru sih pasti sih, maksudnya kayak ngulik resep baru atau enggak kayak olahraga yang mungkin tadinya jarang sekarang jadi sering. Terus lebih me time lah sama keluarga sih jatuhnya, yang tadinya mungkin waktu sebelum pandemi waktu untuk keluarga kurang, kita maksimalin sama
sampai jualan-jualan atau mungkin ngaduin endorse sih? Ya puji Tuhan sih ada aja ya kalau rezeki gitu kan. Ya pasti tabungan juga ada, maksudnya apa ya, ada aja sih gitu loh berkat dapat dari orang lain atau apa. Dan puji Tuhan juga masih bisa sharing juga ke teman-teman orang, apa maksudnya ke teman-teman, ke orang lain gitu. Jadi ya ada aja sih sebenarnya. Sampai sorry Kam, tadi agak kelewat apa? Tadi kan juga tadi ada yang nanya ini, maksudnya ini kan nggak boleh balik lagi ke film, karakternya kan nggak boleh dibocorin nih. Tadi kan nggak kejawab sama sutradara nih menurut saya nih. Dari sutradara sendiri, kalau misalnya sampai ada pemain yang keceplosan nyebutin karakter atau tokohnya di film ini, konsekuensinya apa sih? Nggak, kita sih waktu meeting sih nggak sampai nyebutin konsekuensinya apa, cuma kayaknya bakalan, ya semoga enggak deh. Enggak sih, nggak ada kayak nyebutin konsekuensinya. Tapi ini kan kayak semacam gimmick baru ya dalam sebuah film, yaitu nggak boleh nyebutin karakternya gitu. Tapi kalau Kapem sendiri kayak susah nggak sih kayak ngejaga itu kan, karena biasanya kalau di press con atau ketemu wartawan atau mungkin biasanya sharing saya sebagai ini gitu ya. Ya sebuah apa ya, maksudnya kayak apa ya, agak susah sih sebenarnya karena kita terbiasa dengan ritme yang lama selalu menyebutkan karakter dan selalu exciting untuk sharing ke teman-teman wartawan gimana sih karakter yang aku jalani, gimana karakter yang aku mainkan. Cuma balik lagi ya, karena ini memang kita new normal, jadi new marketing strategy. Jadi ya kita excited banget sih untuk mencoba apakah memang ini adalah strategi marketing yang baru atau gimana ya. Pokoknya kita semaksimal mungkin kita usahakan, kita kerja bareng-bareng, kita promo bareng-bareng, kita naik bareng-bareng ya, kita jatuh bareng-bareng. Pokoknya kita semua lakuin dengan apa ya, hati yang tulus, ikhlas yang memang kita pengen membesarkan film ini. Oke. Kembali ke tadi yang 5 bulan sempat nggak melihat untuk kerja, itu banyak tawaran yang ditolak nggak sih? Bukan banyak tawaran yang ditolak, memang nggak ada tawaran karena memang kan dunia industri kita kan mampet kan. Dan memang nggak ada apa ya, nggak ada, ibaratnya nggak ada titik jelas juga dari pemerintah pada saat itu. Jadi ya maju kena mundur kena, jadi memang kita bukan dari segi pemain yang menolak ya, memang kerjaan tidak ada saat itu. Dan ketika memutuskan untuk ambil lagi, ada kerinduan sih, aduh udah kangen banget nih gue mau acting, kangen banget nih gue mau itu lagi, kerja lagi. Nah iyalah pasti ada, cuma kan pasti kita ya itu lagi gitu loh. Misalnya sekarang kita punya strategi marketing yang baru, dimana orang caranya hidup berdampingan dan berinovasi gimana caranya di kehidupan new normal ini kita bisa jalan lagi gitu kan. Ya pastinya kayak itu, kita udah maksudnya kita udah punya strategi dengan protokol yang ada gitu kan. Jadi diperluin ya gitu, tapi nggak jauh-jauh lagi ya, pokoknya tetap harus mengutamakan protokol kesehatan itu penting. Tapi orang tuh maksudnya strike banget sih buat nanti gitu ketika balik lagi ke lokasi syuting di setelah Agustus itu ya kan, maksudnya mungkin orang tahu seperti apa sih? Ya pasti kita, maksudnya kita berani kerja ya, kita harus agak mau ekstra keluar lagi effort untuk misalnya menjaga semua orang yang kita sayang di rumah gitu kan. Misalnya rajin swab, atau nggak sampai rumah tuh bener-bener nggak boleh peluk-peluk siapa dulu, nggak boleh duduk di sofa, nggak boleh apa, langsung ke kamar mandi, langsung mandi bersih-bersih, baru gitu kan, baru kayak ngobrol sama yang lain gitu. Ya pokoknya apalagi misalnya aku di rumah ada orang tua kan, jadi sebisa mungkin ya kita saling jaga. Film yang lainnya, ini film yang apa sih menarik dari film ini selain tadi yang apa namanya bestseller kan? Kalau tadi dari apa setelah udah dari komen sendiri, apa sih yang menarik itu? Kalau menurut aku sih banyak sekali pesan moral yang kita bisa ambil dari film ini, yang kita tahu kadang-kadang film cinta-cintaan ya udah standar gitu doang. Cuma menurut aku film ini pesan moral, apalagi misalnya pesan untuk kayak keluarganya tuh ada banget gitu. Jadi menurut aku itu sih yang mungkin beda dengan novel-novel yang lain sih. Oke, teman. Oke. Thank you for Dikit tuh. Oh iya. Aduh, aku nggak mau. Oke, siap. Oke, siap. Makasih Kak Bem ya.